Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, pokoknya selamat datang deh. Oke, hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis media tentang nasib buruh migran Indonesia. Oh ya, tapi sebelum itu kenalan dulu yuk. Oke, kenalin, nama saya Bibi Putri Ranggita dengan NIM F1C019016 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Halo, namaku Evi Alfiani, NIM F1C019018 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi pertama-tama kita tahu bahwasannya TKI atau tenaga kerja Indonesia itu banyak, ya kan? Terutama di Hong Kong. Di Hong Kong aja kita menempati ranking pertama. Nah, dan juga ada nih pemikiran bahwa kalau jadi migran atau jadi pekerja di luar negeri itu pasti upahnya banyak dan pasti bakal sejahtera. Dan ditambah lagi permasalahan adanya kurang lapangan pekerjaan yang memadai. Ada kasus-kasus yang sangat-sangat menggemparkan di mana TKI ini dijadikan sebagai korban pelecehan, kekerasan, dan juga bahkan ada yang sampai harus dieksekusi mati gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa video yang kami gunakan untuk menganalisis topik yang kami angkat, yaitu buruh migran di Indonesia. Nah, video-video ini bersumber dari YouTube. Di antaranya, yang pertama ada video meneropong nasib buruh migran Indonesia yang berisi mengenai wawancara dengan Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo terkait permasalahan pekerja migran di Indonesia. Kemudian ada video kedua, yaitu mengenai kisah buruh migran di Cina yang berisi wawancara dengan Fitri, seorang pekerja ilegal di Cina, tentang pengalamannya selama bekerja di Cina. Kemudian ada video ketiga yang berisi wawancara dengan Eni Lestari, seorang buruh migran yang berpidato di PBB terkait kondisi dan hak para pekerja migran. Selanjutnya ada video keempat yang berisi diskusi dari Zaki Akbar SH dan M. Hafiz SH di channel YouTube mereka yang isinya mengulas tentang masalah yang dialami oleh PMI dan TKI serta solusi terkait hukumnya. Nah, video kelima dan enam ini diambil dari program Mata Najwa yang berisi mengenai wawancara dengan keluarga para pekerja migran yang sedang menunggu vonis hukum mati maupun yang telah dihukum mati. Nah, dari video-video tersebut kami mencoba mengidentifikasi dan menganalisis mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran di Indonesia. Serta kami juga mencoba untuk mendesain program pemberdayaan sesuai dengan permasalahan yang kami temukan. Yang pertama itu adanya pemikiran bahwa kerja di luar negeri itu akan lebih mantap atau makmur, sejahtera. Kenapa penyebabnya? Karena adanya anggapan bahwa kalau kerja di luar negeri itu upahnya banyak ketimbang di dalam negeri sendiri. Serta juga kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adanya keluhan dari para pekerja migran. Penyebabnya kenapa? Karena ada beberapa kayak momen mereka itu digaji tidak sesuai dengan hasil kerja mereka, upahnya mungkin serat gitu ya. Habis itu juga adanya kerja yang ekstra banget dari hasil kesepakatannya yang dulu. Akibatnya banyak nih para pekerja migran yang akhirnya kabur. Yang ketiga itu adanya beban pekerjaan yang sangat berat. Penyebabnya apa? Karena di situ majikannya terlalu terlalu mengekstra kerjanya mereka, mungkin sampai harus 24 jam kayak gitu kan. Terus juga upahnya itu nggak sesuai dengan apa yang mereka sudah kerjakan seperti itu. Dan akhirnya ya udah deh, banyak deh tindak kekerasan, mereka kabur, habis itu juga melanggar kontrak kayak gitu karena mereka memang sudah tidak kuat gitu loh. Yang keempat adanya kurangnya edukasi mengenai hak para pekerja. Penyebabnya apa? Jadi itu banyak banget para pekerja migran yang nggak paham gitu tentang hak mereka. Waktu mereka udah pergi, mereka harus ngapain gitu. Dan yang terakhir adanya
mungkin kurang kepedulian dari pemerintah akan perlindungan para pekerja migran. Mari kita ke tabel kedua. Nah, untuk yang pertama, ini tabelnya membahas tentang prioritas masalah lagi. Prioritas masalahnya kali ini datang dari edukasi. Potensinya itu ada banyak lembaga yang bisa mengedukasi para tenaga kerja migran ini sebelum pergi menjadi tenaga kerja. Program pemberdayaannya ini adalah mengedukasi para pekerja migran dengan cara memberikan pemahaman tentang advokasi atau hukum, habis itu tentang protokol keselamatan kerja, dan juga yang terakhir tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran. Prioritas kedua yaitu adanya kurangnya perlindungan dari pemerintah. Nah, potensinya apa? Potensinya adalah ada KBRI, kedutaan besar yang memiliki peran andil besar banget nih dalam mengatasi atau meminimalisir gitu tindakan kekerasan atau semena-mena majikan dari para tenaga kerja tersebut. Dan pemberdayaannya itu adalah memberikan ruang, wadah atau tempat forum yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menampung semua keluhan yang dirasakan oleh para tenaga kerja migran. Terakhir, kurangnya lapangan pekerjaan. Dan potensinya adalah ada pemerintah daerah yang berpotensi, yang bisa sebenarnya memiliki wewenang untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang dibutuhkan itu adalah keterlibatan dari pemerintah daerah dan juga LSM dalam membangun atau membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai tabel matriks ketiga yang berisi mengenai desain pemberdayaan yang akan kami lakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran. Nah, menurut identifikasi dan analisis yang sebelumnya, permasalahan utama yang menjadi persoalan berlarut-larut yang dihadapi oleh buruh migran itu adalah yang pertama, kurangnya edukasi dan pembekalan saat memutuskan untuk pergi menjadi buruh migran. Nah, kemudian model pemberdayaan yang coba kami buat yaitu dengan membuatkan sebuah forum perempuan dan buruh migran yang di dalamnya nanti juga akan menggandeng pemerintah daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana, LSM dan forum buruh migran yang sudah ada, seperti contohnya Migran Care, yang nanti akan berperan sebagai kemitraan, serta tim pemberdayaan mahasiswa sebagai fasilitator. Kemudian, media dan metode yang digunakan adalah dengan membuatkan sebuah forum berbasis langsung sebagai wadah untuk menampung aspirasi, serta memberikan edukasi berkelanjutan mengenai advokasi, pedoman protokol keselamatan kerja, serta hak dan kewajiban buruh migran. Nah, kemudian siapa sih beneficiaries dari program ini? Ya, tak lain adalah buruh migran, serta juga adalah masyarakat daerah sekitar yang mereka itu berpeluang menjadi buruh. Nah, dampak yang diharapkan dari program ini adalah dapat didapatkan sebuah wadah untuk buruh migran maupun ex-buruh migran serta calon buruh migran, serta meningkatnya kesadaran buruh migran. Nah, program pemberdayaan kedua yaitu adalah manajemen dana remitan untuk pemberdayaan. Nah, seperti yang kita tahu, devisa yang didapatkan dari buruh migran itu tidak hanya masuk ke negara saja, tapi juga sampai ke tahap pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini berperan besar untuk mengelola dana remitan supaya bisa dikembalikan ke buruh migran untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Nah, kemudian kami mencoba membuat sebuah program pemberdayaan untuk mengusulkan kepada pemerintah daerah sebagai penerima dan pengelola dana remitan untuk memberikan bentuk transparansi dana bentuk transparansi dana remitan di tingkat daerah dan mengalokasikan dana remitan tersebut untuk mensejahterakan dan memberdayakan buruh migran dan masyarakat daerah terkait. Nah, metode yang digunakan adalah melalui diskusi, pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan.
Dampak yang diharapkan dari program ini adalah didapatkannya hak pendanaan dan pendampingan dari pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup buruh migran. Sekarang saya akan mencoba membahas mengenai bagan model matriks pemberdayaan yang kami rancang tadi. Ini merupakan rangkuman dari proses identifikasi hingga proses penyusunan program pemberdayaan. Nah, dari yang pertama itu kami menemukan permasalahan dalam masyarakat yaitu kurangnya edukasi dan ketidakadilan pada pekerja buruh migran. Kemudian potensi yang dimiliki adalah beberapa lembaga yang bisa membantu mengedukasi para pekerja migran dan juga ada anggaran dana yang dimiliki desa yaitu dana remitan tadi ya. Kemudian kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, diantaranya adalah ada lapangan pekerjaan, lembaga untuk mengedukasi terkait realitas menjadi pekerja buruh migran. Kemudian masuk ke dalam tahap proses yaitu ada wawancara dan identifikasi masalah bersama dengan narasumber dan stakeholder terkait untuk membahas mengenai kebutuhan masyarakat, kemudian pemberdayaan seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita merancang program pemberdayaan dengan membuat forum perempuan dan buruh migran serta program manajemen dana remitan untuk pemberdayaan. Kemudian untuk dampak yang diharapkan adalah didapatkannya edukasi terkait realitas pekerja buruh migran dan juga didapatkannya pendanaan untuk usaha guna meningkatkan taraf hidup. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai analisis kasus media buruh migran di Indonesia. Tadi kita sudah mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada dalam masyarakat, kemudian mencoba untuk mendesain program pemberdayaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sampai sini, kami mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kami pamit undur diri.